Hai anak-anak Bunda, selamat pagi, namo buddhaya. Ketemu lagi dengan Bunda Memki. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Namun, sebelum kita mulai pelajaran, kalian harus siapkan alat tulis kalian ya. Nah, kalau sudah siap, kita akan mulai pelajaran kita. Kalian akan dengarkan penjelasan dari Bunda. Simak baik-baik ya. Keliling dan luas lingkaran. Contoh hasil penyelidikan keliling dan diameter lingkaran. Benda pertama double tape, kelilingnya adalah 28,6 cm dan diameternya adalah 9,1 cm. Maka keliling per diameter adalah 28,6 dibagi 9,1, hasilnya 3,14. Benda kedua styrofoam, kelilingnya adalah 18,8 cm, diameternya 6 cm, sehingga keliling per diameter adalah 18,8 dibagi 6, hasilnya 3,14. Benda ketiga, stoples, kelilingnya adalah 44 cm, diameternya adalah 14 cm, maka kelilingnya per diameter adalah 44 dibagi 14, hasilnya 3,14. Dapat disimpulkan bahwa benda yang berbentuk lingkaran, jika kita bagikan keliling dan diameternya, maka hasilnya akan mendekati 3,14. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai Pi adalah 3,14 atau 22/7. Nilai Pi diperoleh dari keliling dibagi diameter. Maka keliling lingkaran sama dengan Pi dikali diameter. Diketahui bahwa diameter adalah 2 kali jari-jari. Maka keliling lingkaran adalah Pi dikali 2 dikali jari-jari. Jika kita tukar tempat menjadi keliling lingkaran sama dengan 2 dikali Pi dikali jari-jari. Untuk menentukan diameter dan jari-jari, jika kelilingnya diketahui, keliling sama dengan Pi dikali diameter, maka diameter adalah keliling dibagi Pi. Keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali jari-jari, maka jari-jari adalah keliling dibagi dalam kurung 2 dikali Pi. Penggunaan Pi dalam rumus. Nilai Pi 22/7 digunakan jika jari-jari atau diameternya adalah kelipatan 7. Nilai Pi 3,14 digunakan jika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Keliling lingkaran sebagian. Berikut adalah gambar setengah lingkaran. Sehingga keliling setengah lingkaran adalah setengah dikali Pi dikali diameter, atau setengah dikali 2 dikali Pi dikali jari-jari.
Keliling lingkaran sebagian berikutnya adalah berikut gambar 3/4 lingkaran. Maka keliling 3/4 lingkaran adalah 3/4 dikali pi dikali diameter, atau jika menggunakan jari-jari, rumusnya menjadi 3/4 kali 2 dikali pi dikali jari-jari. Keliling lingkaran sebagian lainnya adalah berikut gambar 1/4 lingkaran. Maka keliling 1/4 lingkaran adalah 1/4 dikali pi dikali diameter, atau jika diketahui jari-jari, keliling 1/4 lingkaran adalah 1/4 dikali 2 dikali pi dikali jari-jari. Keliling lingkaran sebagian lainnya adalah berikut adalah gambar 1/3 lingkaran. Maka keliling 1/3 lingkaran adalah 1/3 dikali pi dikali diameter, atau 1/3 dikali 2 dikali pi dikali jari-jari. Perhatikan soal berikut. Tentukan keliling lingkaran di atas. Diketahui diameternya adalah 40 cm. 40 cm bukan kelipatan 7. Maka nilai pi yang kita gunakan adalah 3,14. Maka untuk menentukan keliling, rumusnya adalah keliling sama dengan pi dikali diameter. 3,14 dikali 40. 3,14 kita rubah menjadi pecahan, menjadi 314/100 dikali 40. Kita dapat mencoret nilai 0, hasilnya menjadi 1256/10. Maka keliling lingkaran tersebut adalah 125,6 cm. Hitung keliling lingkaran berikut. Diketahui nilai jari-jari adalah 14 cm. Jari-jari 14 cm adalah kelipatan 7, maka nilai pi yang digunakan adalah 22/7. Maka untuk menentukan keliling, kita gunakan rumus keliling sama dengan 2 dikali pi dikali r. 2 dikali 22/7 dikali 14. Kita rubah menjadi pecahan, 2/1 dikali 22/7 dikali 14/1. 14 dan 7 dapat kita sederhanakan dibagi 7, sehingga hasilnya adalah 2 dikali 22 dikali 2, 88/1, atau keliling sama dengan 88 cm. Perhatikan soal berikutnya. Hitung panjang jari-jari jika diketahui keliling lingkaran adalah 31,4 cm. Diketahui keliling sama dengan 31,4 cm. Maka kita gunakan nilai pi adalah 3,14. Untuk menentukan jari-jari lingkaran, kita gunakan rumus keliling sama dengan 2 kali pi dikali r. Maka jari-jari atau r adalah keliling dibagi 2 dikali pi. Maka
jari-jari sama dengan 31,4 dibagi dalam kurung 2 dikali 3,14. Kita buat dalam bentuk pecahan menjadi 314/10 dibagi dalam kurung 2/1 dikali 314/100. Hasilnya menjadi 314/10 dibagi 628/100. Tanda bagi diubah menjadi tanda kali. 314/10 dikali 100/628. Kita coret nolnya 1 sehingga hasilnya menjadi 3140/628. Hasilnya adalah 5. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 5 cm. Perhatikan soal berikutnya. Hitung keliling gambar berikut. Diketahui gambar tersebut adalah 3/4 lingkaran. Nilai jari-jari atau R adalah 14 cm adalah kelipatan 7, maka nilai Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Maka untuk menentukan keliling 3/4 lingkaran, keliling 3/4 lingkaran sama dengan 3/4 dikali 2 dikali Pi dikali jari-jari. 3/4 dikali 2 dikali 22/7 dikali 14. Kita sederhanakan 7 dan 14 dibagi 7 menjadi 1 dan 2, lalu hasilnya menjadi 264/4. Kita sederhanakan 264 dan 4 kita bagi dengan 4, hasilnya menjadi 66 cm. Dan itu hanya garis lengkungnya saja. Maka untuk menentukan keliling kita harus menjumlahkan dengan jari-jari. Di sini jari-jarinya ada 14 dan jari-jari yang lainnya adalah sama, yaitu 14 cm. Maka keliling gambar tersebut adalah garis lengkung ditambah jari-jari ditambah jari-jari, yaitu 66 cm ditambah 14 ditambah 14, hasilnya menjadi 94 cm. Menentukan rumus luas lingkaran. Perhatikan proses menentukan rumus luas lingkaran berikut. Luas daerah lingkaran. Langkah-langkahnya, kita gambarkan sebuah lingkaran menggunakan jangka dengan ukuran jari-jari sembarang. Lalu kita buat 2 garis tengah hingga lingkaran terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Salah satu juring dibagi menjadi 2 sama besar. Kita beri warna yang berbeda untuk masing-masing 1/2 lingkaran. Ada yang diberi warna kuning dan warna merah. Lalu kita potong menurut garis jari-jari lingkaran yang sudah kita buat.
Kita susun juring-juring tersebut secara zigzag dengan diawali dan diakhiri juring yang kecil. Lalu kita gambarkan satu lingkaran lagi, buat 4 garis tengah sehingga menjadi 8 juring dan salah satu juring dibagi 2 sama besar. Lalu kita berikan warna tiap potong juring dan susun seperti langkah 4 sampai 6 pada lingkaran sebelumnya. Lihat dan bandingkan susunan pertama dengan susunan yang kedua. Susunan yang pertama lebih terlihat jelas garis lengkungnya daripada susunan yang kedua. Berikutnya kita gambar satu lingkaran lagi. Buat 8 garis tengah sehingga menjadi 16 juring dan salah satu juring dibagi 2 sama besar. Lalu kita beri warna, potong tiap juring dan susun seperti lingkaran sebelumnya. Kita potong lalu kita susun. Ada 16 juring. Lihat dan bandingkan susunan pertama dengan susunan kedua dan ketiga. Garis lengkungan pada susunan yang ketiga semakin berkurang, bahkan seperti garis lurus. Lihat, jika lingkaran dibagi menjadi 32 juring sama besar dan kita susun seperti pada lingkaran sebelumnya. Lihat dan bandingkan hasil susunan pertama dengan susunan kedua, ketiga, dan keempat. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Susunan keempat berubah bentuk, tidak lagi seperti lingkaran. Perhatikan susunan 32 juring lingkaran yang sudah kita susun tadi. Sekarang lingkaran sudah menyerupai bangun datar apa ya? Ya, benar. Bangun datar persegi panjang. Sisi panjang dari susunan tersebut sebenarnya adalah, ingat, juring berwarna kuning tersusun dari setengah lingkaran. Maka sisi panjang tersebut adalah setengah dari keliling lingkaran. Sisi lebar dari susunan tersebut sebenarnya adalah, masih ingat? Ya, sisi lebar dari susunan tersebut sebenarnya adalah panjang jari-jari lingkaran. Karena lumus keliling lingkaran adalah, masih ingat? Benar, keliling lingkaran jika diketahui jari-jari adalah pi dikali 2 dikali R. Maka setengah dari keliling lingkaran adalah
Ya, setengah dikali pi dikali 2 dikali R. Dapat disederhanakan 2 dibagi dengan penyebut 2, maka hasilnya menjadi pi dikali R. Sisi lebar berasal dari jari-jari lingkaran, yaitu R. Maka luas daerah susunan juring yang serupa dengan persegi panjang tersebut adalah, kita kalikan pi dikali R dikali R, atau pi dikali R kuadrat. Dapat kita simpulkan rumus luas lingkaran adalah pi dikali R kuadrat. Rumus luas lingkaran pi dikali R kuadrat. Jika D atau diameter adalah 2 kali jari-jari, maka jari-jari adalah diameter per 2. Sehingga luas lingkaran adalah pi dikali R dikali R, atau jika R kita ganti dengan nilai diameter, luas lingkarannya menjadi pi dikali D per 2 dikali D per 2. Menjadi 1/4 dikali pi dikali D dikali D. Atau luas lingkaran jika diketahui diameternya menjadi 1/4 dikali pi dikali D kuadrat. Menentukan jari-jari dan diameter jika diketahui luas lingkarannya. Luas lingkaran adalah pi dikali R kuadrat. Maka nilai R kuadrat adalah luas dibagi pi. Jadi nilai R diperoleh dari akar kuadrat luas dibagi pi. Luas lingkaran jika diketahui diameternya adalah 1/4 dikali pi dikali diameter kuadrat. Maka D kuadrat adalah luas dibagi pi dibagi 1/4. Maka nilai D adalah akar kuadrat dari luas dibagi pi dibagi 1/4. Luas lingkaran sebagian. Berikut adalah gambar dari setengah lingkaran, atau dapat ditulis 1/2 lingkaran. Maka luas setengah lingkaran adalah 1/2 dikali pi dikali R kuadrat, atau jika diketahui diameternya menjadi 1/2 dikali 1/4 dikali pi dikali D kuadrat. Luas lingkaran sebagian berikutnya. Berikut adalah gambar 3/4 lingkaran. Maka luas 3/4 lingkaran adalah 3/4 dikali pi dikali R kuadrat, atau jika diketahui diameternya, luas 3/4 lingkaran adalah 3/4 dikali 1/4 dikali pi dikali D kuadrat. Contoh luas lingkaran sebagian berikutnya. Berikut adalah 1/4 atau 1/4 lingkaran. Maka luas 1/4 lingkaran adalah
1/4 dikali pi dikali r kuadrat atau 1/4 dikali 1/4 dikali pi dikali d kuadrat. Luas lingkaran berikut adalah 1/3 lingkaran, sehingga luas 1/3 lingkaran adalah 1/3 dikali pi dikali r kuadrat, atau jika diketahui diameternya, luas 1/3 lingkaran adalah 1/3 dikali 1/3 dikali pi dikali d kuadrat. Perhatikan soal berikut. Tentukan luas lingkaran di atas. Diketahui berdasarkan gambar tersebut, diameter lingkaran adalah 40 cm. Nilai 40 bukan kelipatan 7, maka nilai pi yang kita gunakan adalah 3,14. Jari-jari atau R diperoleh dari diameter dibagi 2, maka jari-jari sama dengan 40/2, hasilnya menjadi 20 cm. Maka untuk menentukan luas lingkaran kita gunakan rumus pi dikali R kuadrat atau pi dikali R dikali R. 3,14 dikali 20 cm dikali 20 cm. Kita rubah menjadi pecahan 314/100 dikali 20/1 dikali 20/1. Kita coret nolnya. Hasilnya menjadi 314 dikali 2 dikali 2/1 dikali 1 dikali 1. Jadi 1256/1 cm kuadrat, yaitu 1256 cm kuadrat. Hitung luas lingkaran berikut. Berdasarkan gambar diketahui adalah jari-jari nilainya 14 cm yang merupakan kelipatan 7, maka nilai pi yang kita gunakan adalah 22/7. Maka untuk menentukan luas lingkaran gambar tersebut, kita gunakan luas sama dengan pi dikali r kuadrat 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm. 22/7 dikali 14/1 dikali 14/1 dapat kita sederhanakan. 7 dan 14 menjadi 1 dan 2. Sehingga 22 dikali 2 dikali 14 per 1 dikali 1 dikali 1. Hasilnya adalah 616 cm kuadrat. Perhatikan gambar berikut. Hitung luas gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar lingkaran sebagian, yaitu 3/4 lingkaran. Berdasarkan gambar diketahui jari-jari lingkaran adalah 14 cm. Nilai 14 adalah kelipatan 7, maka nilai pi yang kita gunakan adalah 22/7. Maka untuk menentukan luas lingkaran sebagian berdasarkan gambar adalah luas 3/4 lingkaran sama dengan 3/4 dikali pi dikali r kuadrat, sama dengan 3/4 dikali 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm. Kita rubah menjadi pecahan 3/4 dikali 22/7 dikali 14/1 dikali 14/1. Dapat kita sederhanakan 7 dan 14 kita bagi dengan 7 menjadi 1 dan 2. 4 dan 22 disederhanakan dibagi 2 menjadi 2 dan 11. Maka luas 3/4 lingkaran adalah
3 dikali 11 dikali 2 dikali 14 per 2 dikali 1 dikali 1 dikali 1. Hasilnya menjadi 924 per 2. Kita sederhanakan, dibagi 2 menjadi 462 cm kuadrat. Sekian dan terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunda tentang materi kita hari ini. Semoga kalian paham ya. Jika kalian masih kurang paham, kalian boleh bertanya kepada Bunda melalui telepon atau WA. Sebagai bahan evaluasi pemahaman kalian, Bunda akan berikan latihan soal di Google Classroom. Kalian dapat gunakan video pembelajaran hari ini untuk mengerjakan soal latihan dari Bunda. Sampai ketemu pada video pembelajaran matematika selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat walau harus belajar dari rumah. Namo Buddhaya.